pattern lagi karena kita sudah terhipnosis seperti itu. Ya. Tapi kalau kita membuka main pattern lagi, kita bisa melihat persoalan-persoalan di dunia dengan lebih jelas, sehingga kita bisa memposisikan diri kita mau berada di mana supaya kehidupan kita akan lebih baik lagi. Jadi mungkin juga sama dengan misalnya Al-Qaeda ya. Sekarang ini setiap ada terorisme atau kekerasan yang dilakukan oleh orang Islam selalu dikaitkan dengan Al-Qaeda. Saya sendiri juga secara pribadi juga berpikir, apa benar nih Al-Qaeda sedemikian besar bisa mengendalikan suatu gerakan revolusioner yang demikian luas di seluruh dunia. Demikian hebat manajemen mereka, demikian hebat penguasaan mereka dalam bidang IT sehingga bisa mengontrol. Jadi karena itu saya terus terang, saya kadang-kadang berpikir, ini jangan-jangan ada yang bikin, ada yang membesarkan nih. Ya, kita bisa berandai-andai, tapi semua harus dengan bukti ya. Iya, tentu saja. Harus ada reason. Iya. Perhatikan reasonnya. Sebelum terjadi kejadian 9/11, 11 September, apa yang terjadi sebelumnya? Kita lihat tahun 75, 78 itu ada buku yang namanya dari Patricia Aburden mengatakan The Mega Trend. Ingat nggak bukunya? Tren-tren yang akan terjadi pada abad 21, yaitu akan ada kebangkitan spiritual, kebangkitan Islam, dikatakan demikian. Lalu kira-kira tahun 77, 78 sampai 80-an ada paper yang dikeluarkan oleh Profesor Samuel Huntington, namanya The Clash of Civilization. Ya, saya punya bukunya. Paper itu cuma 3 lembar, Pak. Hanya paper aja, 3 lembar. Kemudian oleh kelompok-kelompok dari Rockefeller Institute, mereka melihat, wah ini bisa dikembangkan jadi buku. Dikembangkan jadi buku. Kalau kita membaca isinya, itu The Clash of Civilization sudah mengarahkan conscious kita bahwa akan terjadi clash civilization antara Muslim dan Barat. Iya, betul. Jadi sudah di-create, itu kalau kita lihat ya. Tinggal tunggu puncaknya saja, jadi bisa dipredik ya. Dan kalau seorang intelektual tidak pernah membaca, dia tidak pernah membaca Clash of Civilization, dianggap dia bukan intelektual. Jadi setiap kali coba lihat di Kompas, selalu banyak penulis-penulis kita yang hebat ya mengatakan menurut Samuel Huntington Clash of Civilization dengan bangga mengatakan demikian. Saintis pun termakan dengan itu, ahli sosiologi pun termakan dengan itu. Itu mengarahkan mind pattern mereka, kesadaran membentuk satu proyeksi mengenai apa yang akan terjadi ke depan, yang akan dipercaya oleh semua orang, sehingga menjadi global belief. Dan global belief itu harus diperkuat. Bagaimana memperkuatnya? Bikinlah 9/11. Bikinlah 9/11. Nah, sekarang perhatikan dengan Al-Qaeda, bagaimana dengan Osama bin Laden. Beberapa bulan sebelum terjadi itu, Bush di rumahnya di Texas menerima kelompok-kelompok ini, termasuk kelompok pedagang minyak. Dia adalah teman baik dari Osama bin Laden. Dan Osama bin Laden, kita semua tahu Osama bin Laden adalah bekas CIA. Ya. Dengan sekarang terjadinya teror, yang dijadikan ini, yang mendapatkan keuntungan siapa? Pasti si kapitalis yang mendapatkan keuntungan. Menarik sekali Pak Richard. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut, Pak Richard akan memberikan penjelasan lebih lanjut dari apa yang telah beliau ungkapkan. Klaproth hingga saat ini. Saya akan langsung aja ke Pak Richard tadi untuk melanjutkan apa yang telah Anda ungkapkan. Menarik sekali itu tadi, Pak. Ya, jadi setelah terjadi 9/11, apa yang terjadi? Ya, tentu kapitalis akan bisa bermain di dua belah pihak, mendapatkan keuntungan. Yang kedua apa? Hak-hak dari rakyat Amerika dikerdilkan, dikeluarkan namanya Patriot Act. Ya, dengan Patriot Act dia bisa menggeledah ke rumah seseorang tanpa ada lagi hak asasinya. Di satu pihak dikatakan bahwa ada hak asasi, tapi sebenarnya di pihak lain kita tidak bisa apa. Kita ke airport misalnya ya, di sana diperiksa habis-habisan. Dikit. Karena dalam hal yang paling bagus untuk mengontrol dunia apa? Berikanlah fear. Berikanlah rasa takut. Kalau dia misalkan rasa takut, akan mudah untuk mengontrolnya. Itu yang kita lihat dari tahun 2001 sampai 2009, skala ketakutan meningkat sekali. Ya. Kalau itu dikatakan, dan baru kebetulan saya ada di Amerika waktu terjadi. Saya di Amerika tanggal 8 September, tanggal 9 September terjadi. Saya ingat waktu itu terjadi jam 10 pagi, saya pergi ke sekolah anak saya penuh dengan polisi. Saya tanya, ada apa? Dia bilang WTC baru dibom, kata polisinya. Saya tanya, siapa yang bom? Dia jawab langsung, Osama bin Laden.
Langsung dia bisa jawab ini polisi. Belum ada investigasi. Belum ada investigasi. Osama bin Laden. Saya belum pernah dengar nama Osama bin Laden. Ya, tapi namanya kok bagus ya, Osama bin Laden. Ya, jadi sudah ada, dan menariknya apa? Pesawat yang diterbangkan oleh Muhammad Hatta ke New York itu berasal dari Boston. Dan kebetulan saya tinggal di Boston dan mereka tinggal di Holiday Inn yang tidak jauh dari rumah saya, kira-kira 100 meter. Jadi tentu authority di sana juga tahu, ya. Dan mereka bisa tahu ini dari Osama bin Laden. Baru-baru ini kita dengar bahwa Abdul Matin ditembak mati. Hebat sekali polisi kita. Dan dari DNA-nya, dari ininya dia bisa tahu. Padahal kalau kita nggak tahu Abdul Matin tampangnya seperti apa, saya nggak pernah tahu tampangnya Abdul Matin, nggak pernah lihat ya. Tapi polisi kita bisa nangkap, kan luar biasa polisi kita. Kita harus acungkan jempol. Osama bin Laden mukanya semua orang tahu, tapi CIA nggak bisa tangkap dia sampai detik ini. Sesuatu yang aneh atau tidak? Ya, jadi memang di-create, hal ini di-create. Karena supaya kalau teror ada, ketakutan ada, paling gampang untuk mengontrol dunia. Sama dengan di-create kapitalisme dengan komunisme. Nah, di-create lah bahwa ini negara-negara barat ya sekarang menghadapi teror yang dimotori oleh orang-orang Islam, jihad dan sebagainya. Sehingga apa? Bagi pemeluk orang agama Islam yang tahu bahwa ajaran Islam tidak seperti itu, merasa tersinggung kan, merasa marah, ya. Tetapi ada juga orang yang tidak berpendidikan yang menganggap benar nih. Jadi mereka bikin agenda sendiri untuk jihad-jihatan, ya, untuk berjihad. Jadi kalau dilihat, jangan sampai terpancing dengan hal itu, gitu. Ya, karena ini adalah skenario dari Zion. Jadi kalau orang-orang yang berjihad, sebenarnya mereka dengan kacamata berpikir seperti itu, sebenarnya secara tidak sadar sudah dikendalikan oleh Zion. Mengikuti. Mereka against dengan Zion, tapi mereka melakukan apa yang justru diindahkan oleh orang-orang Zion ini. Menarik kan? Kita lihat. Kita tulus, hatinya tulus melakukan jihad, tapi sebenarnya itulah yang dikehendaki dengan Zion. Jadi bikinlah bom di Bali, bikinlah bom di Marriott untuk menciptakan kekacauan. Mereka sebenarnya sudah menjadi agen dari Zion tanpa mereka sadari. Karena itu yang diinginkan, kekacauan. Dan sekarang ini kalau kita lihat juga Jepang juga berkembang menjadi sebuah negara industri yang sangat maju. Jadi Jepang ini terutama dengan komunitas Jepang yang berada di luar negeri, itu juga mengembangkan suatu konspirasi juga sebenarnya untuk menghadapi persaingan melawan penduduk lokal atau terutama melawan para pengusaha Yahudi. Nah, ini kemudian kita juga lihat banyak orang-orang Jepang ini bekerja sama dengan overseas Chinese. Sehingga saya ada beberapa paper dan buku yang membahas ini, masalah bagaimana pertarungan antara dua konspirasi besar. Jepang yang sampai sekarang katanya belum bisa ditundukkan karena mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam pengembangan teknologi dan industri serta market network di seluruh dunia gitu. Tapi Anda sendiri tadi mengatakan bahwa Jepang sebenarnya sudah terpengaruh, tapi banyak orang Jepang mengatakan kita masih bisa berbanggalah dibandingkan dengan orang Amerika, orang Prancis atau orang Inggris, karena Jepang tidak masuk di dalam apa yang namanya Zionist Occupation Government, pemerintahan yang dikendalikan oleh kaum Zionis gitu. Kalau menurut orang-orang white supremacist ini kan ZOG ini, Zionist Occupation Government ini kan adalah yang pasti adalah Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Prancis. Jangan lupa mengenai Jepang. Pada waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom hancur, Kaisar ini kan Tuhannya, dewanya. Kaisarnya bisa datang menandatangan, menyerah di depannya Douglas MacArthur tanpa syarat. Apakah Amerika sesederhana itu tidak memberikan syarat apa-apa? Dengan seorang dewa menandatangan, maka dia sudah dikuasai. Tidak mungkin, karena Jepang ini negara yang sangat militan, sangat sulit ditaklukkan. Bom dijatuhkan di sana ada maksudnya. Tahun 45 Jepang sudah dikuasai oleh Zionisme. Jadi kalau ada mereka yang mengatakan, oh sekarang kita bisa melawan, itu hanya ciptaan-ciptaan saja. Ya, bayangkan seorang dewa kalah, ya.